Nah, elastomer dari kata-kata elastis ya, polimer yang elastis atau yang bisa memanjang atau bentuknya bisa ditarik begitu atau lentur ya. Sehingga pada polimer itu untuk peruntukannya tidak hanya ada yang jenis yang keras, kaku ya, misalnya tadi yang sudah kita bahas, ada yang jenis yang keras dan kaku digunakan untuk pelapis lantai atau kemudian bagian dalam mobil misalnya begitu. Tetapi ada juga yang sengaja dicari yang elastis ya. Nah, sehingga di sini kita bahas tentang elastomer. Nah, di elastomer ini diperlukan jenis polimer yang diperlukan dipertahankan kelenturannya dan elastisitasnya. Elastomer adalah polimer yang mempunyai gaya tarik-menarik paling lemah. Lemahnya itu dikatakan lemah sehingga kemudian dia itu bisa ditarik. Bentuk elastomer adalah amorf. Ya, bentuknya amorf dengan derajat elastisitas sangat tinggi, artinya sangat elastis, bisa ditarik dan ketika dilepaskan bisa kembali ke bentuk semula. Elastomer mempunyai kekuatan untuk memanjang 10 kali lipat panjang semula dan kembali lagi ke bentuk asalnya. Nah, ini contohnya polimer karet alam ya. Jadi polimer yang elastomer ini contoh yang diberikan adalah polimer alami atau polimer dari bahan alam, dan itu yang dicontohkan adalah polimer karet alam. Contohnya adalah isoprena. Nah, isoprena yang berulang-ulang menjadi polimer ya. Nah, pada karet alam ini dapat menggulung, memuntir dan saling jalin dengan rantai lainnya. Oke, kita lanjutkan proses berikutnya, misalnya pada karet alam yang akan digunakan untuk bahan ban ya. Di sini ada gambar ban. Maka di sana bisa dilanjutkan dengan proses vulkanisasi. Apakah proses vulkanisasi itu? Yaitu proses pengikat silangan. Nah, jadi begini ya. Jadi ada polimer, ya ini polimernya. Awalnya polimernya ini, kemudian biar terikat kuat ya, tidak mudah mengelupas, itu diberikan bahan untuk mengikat silang. Ya, jadi terikat begini, maka nanti dia menghasilkan polimer yang lebih kuat lagi. Ya, proses pengikatan silangan rantai hidrokarbon dengan atom-atom belerang. Jadi ini pada pembuatan ban atau karet tervulkanisasi. Hasilnya bagaimana? Dia akan lebih keras dan lebih kuat. Nah, kemudian karet alam ini akan lebih cocok untuk ban mobil. Jadi awalnya adalah bahan dari karet alam yang kemudian ditambahkan senyawaan kimia, jadi masuknya di kategori polimer semi sintetik. Ya, ada karena dia dari bahan alam yang kemudian dimodifikasi dengan cara vulkanisasi ini tadi. Karet sintetik, kita ke karet sintetik. Tadi ya ada, kita sudah bahas karet alam ya. Kemudian karet alam tetap mempunyai kemampuan untuk elastisitas, tetapi jika diperuntukkan tertentu, misalnya untuk karet yang digunakan untuk ban mobil, tadi diberikan modifikasi. Nah, kita beranjak ke karet sintetik, jadi ternyata ada karet juga yang bisa elastis, tetapi dia berasal dari bahan sintetik. Contohnya adalah polifluoroprena atau neoprena. Nah, ini adalah monomernya kalau sudah jadi polimer seperti ini. Kopolimerisasi adalah campuran dua monomer membentuk polimer yang rantai utamanya mengandung kedua jenis polimer. Tadi kita sudah
tentang kopolimer. Jadi kalau kopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berbeda. Contohnya adalah karet SBR, merupakan kopolimerisasi dari stirena 25% dan butadiena 75%. Jadi gabungan dari stirena dan butadiena. Di sini kopolimerisasi ini merupakan contoh membuat karet, ya, sehingga disebutlah karet sintetik. Karet sintetik masih kita lanjutkan tentang molekul SBR, terdiri dari unit tadi, ada unit stirena, ya, kemudian unit butadiena, kemudian diulangi unit butadiena. Jadi unit butadiena, unit stirena, lagi unit butadiena, unit stirena, begitu berulang-ulang. Nah, hasilnya adalah menghasilkan karet sintetik yang lebih tahan terhadap oksidasi dan abrasi dibandingkan karet alam. Ya, tetapi ini masih perlu dikembangkan lagi sehingga hasilnya bisa lebih memuaskan. Polyisoprena sama dengan karet alam, tetapi karena dia sintetik, dia tidak berasal dari kebun karet, gitu ya. Keuntungannya kalau sintetik itu tidak lagi mengambil dari kebun karet. Serat dan tekstil, ya. Ada kalau dari alam, ya, dari bahan alam ada kapas, wol, kemudian sutra. Mereka dipintal atau ditenun sehingga menghasilkan tekstil. Ya, kumpulan dari serat, ya, serat-serat tadi itu dipintal kemudian atau ditenun, jadilah kain yang kemudian disebut sebagai tekstil. Nah, kemudian ada tekstil atau serat, tekstil yang berasal dari serat sintetik, maka tekstil tadi itu pun menjadi tekstil yang berasal dari polimer sintetik. Contohnya adalah poliakrilonitril. Ya, ini dari Orlon Akrilon Crespan. Ini contoh dari polimer sintetik untuk tekstil. Berikutnya, polimer berdasarkan aplikasinya. Ada diaplikasikan untuk komersial, ada juga yang untuk teknik atau fungsional, ya, atau diperuntukkan untuk apa misalnya. Nah, polimer komersial adalah polimer yang terdiri dari 4 jenis polimer utama, yaitu polietilena, polipropilena, polivinil klorida, dan polistirena. Nah, ini polimer komersial, ya, yang masuk dalam golongan polimer komersial. Ada polietilena, polipropilena, kemudian PVC, dan polistirena. Polietilena dibagi menjadi produk dengan massa jenis rendah dan massa jenis tinggi. Jadi masih dikembangkan lagi menjadi polietilena yang bermassa jenis rendah dan massa jenis tinggi. Kemudian polimer teknik atau yang digunakan pada kegiatan teknik, yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal, ya. Jadi karena didesain yang mempunyai keunggulan-keunggulan, maka ya harganya biasanya akan mahal. Polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Jadi khusus-khusus saja, hanya jenis polimer yang khusus saja, tidak digunakan di tempat lain.